Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Makro, Prodi Administrasi Bisnis kelas 3B akan mempresentasikan tentang bunga, inflasi, dan deflasi. Kelompok kami terdiri dari Dina Sonia, Raffi Alvia, Nuri Dinisri Rizky, Tegar Pratama, dan saya, Nuri Amanda Fitriani, selaku moderator pada jalannya presentasi kali ini. Sebelum kita lanjut, kalian kepo nggak sih materi atau pokok pembahasan apa sih yang bakal kita bahas? Yuk kita lihat. Pokok pembahasan yang kita bahas, yang pertama itu ada tentang inflasi, kedua ada tentang deflasi, ketiga ada tentang indeksasi, dan yang terakhir ada tentang keterkaitan suku bunga dan inflasi. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Terus seberapa pengaruh sih atau apa sih hubungannya inflasi sama perekonomian negara? Untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalnya harga barang dan jasanya di dalam negeri itu meningkat, maka inflasinya pasti bakal mengalami kenaikan. Oleh karena itu, naiknya harga barang dan jasa itu menyebabkan turunnya mata uang. Tapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat kita kategorikan sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut menyebabkan harga sebagian besar barang-barang lainnya juga mengalami kenaikan. Contohnya kayak kenaikan harga BBM, itu kan membuat tarif angkutan menjadi naik. Dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak buat proses produksinya. Itu pasti akan mengalami kenaikan pada harga jual produknya. Nah, hal tersebut itu bisa disebut inflasi karena sebagian naiknya bahan bakar secara permanen, kondisi tersebut juga menyebabkan kenaikan biaya produksinya, sehingga akibatnya kenaikan harga BBM ini akan meluas pada beberapa kegiatan ekonomi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar dan Nuridini. Faktor-faktor inflasi. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan pada suatu jenis barang. Kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Ketiga, terjadinya bencana alam. Dan keempat, jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi kebutuhan. Macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua, inflasi ringan dengan jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang dengan jenis inflasi yang besarnya sekitar 10% kurang 30% per tahun. Yang keempat, inflasi berat dengan jenis inflasi yang besarnya sekitar 30% sampai 100% per tahun. Yang kelima, hiperinflasi dengan kondisi di mana besarnya inflasi lebih dari 100% per tahun. Yang di sini ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation, yaitu bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Selanjutnya ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost inflation. Disebabkan karena kenaikan harga produksi, biasanya tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Dan di sini ada berdasarkan asalnya. Ada dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya faktor-faktor di dalam negeri yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Kemudian ada dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga barang dari luar negeri dan barang tersebut diimpor ke dalam negeri. Terima kasih kepada Tegar dan Nuridini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Selanjutnya ada deflasi.
Deflasi merupakan proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu atau keadaan di mana nilai mata uang meningkat. Lalu ada jenis-jenis deflasi. Yang pertama, deflasi strategis. Deflasi strategis adalah deflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya suatu kebijakan. Penyebabnya adalah ketika kebijakan pemerintah tidak berhasil menekan angka konsumsi masyarakat. Umumnya deflasi strategi terjadi ketika harga barang di pasaran sedang tidak menentu, sehingga pemerintah perlu menekan angka konsumsi masyarakat untuk menyeimbangkannya. Namun, ketika kebijakan itu tidak berhasil, harga barang justru akan mengalami penurunan yang menyebabkan semakin meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Deflasi sirkulasi. Deflasi sirkulasi disebabkan karena kondisi yang tidak stabil pada perekonomian. Biasanya kondisi ini terjadi pada masa transisi dari perekonomian yang stabil seiring dengan penurunnya perekonomian. Ketika tingkat produksi dan konsumsi mengalami ketidakseimbangan, harga barang pun mengalami penurunan secara signifikan. Selain itu, deflasi sirkulasi juga bisa disebabkan oleh produksi barang yang secara berlebihan. Penyebab deflasi. Penyebab deflasi yang pertama ada menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, menurunnya permintaan barang, dan yang terakhir, meningkatnya persediaan barang. Cara mengatasi inflasi dan deflasi. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter atau kebijakan keuangan bisa dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter dengan tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat suatu negara. Kemudian yang kedua, menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan non-moneter. Selain menggunakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, pemerintah juga menggunakan kebijakan non-fiskal dan juga non-moneter. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, kebijakan upah, dan juga kebijakan penentuan harga. Kemudian cara mengatasi deflasi. Yang pertama yaitu menurunkan suku bunga. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Melalui hal ini, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Kemudian, menerapkan kebijakan moneter. Bank sentral sering melakukan kebijakan moneter. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah dari peredaran uang di tengah masyarakat. Melalui adanya kebijakan moneter tersebut, maka akan berlaku sebuah kebijakan yang bernama politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menambah jumlah uang yang beredar. Caranya dengan menurunkan atau menaikkan suku bunga bank. Hal tersebut adalah langkah yang diambil untuk menurunkan tingkat suku bunga yang ada. Oleh karena itu, masyarakat akan segera menarik uang yang disimpan di dalam bank. Kemudian, menerapkan kebijakan non-moneter. Cara selanjutnya dalam mengatasi deflasi yaitu kebijakan non-moneter. Disebut sebagai cara yang efektif dalam mengatasi deflasi. Di dalam sebuah kebijakan non-moneter akan ada beberapa langkah penting. Langkah tersebut akan membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi meningkat. Terima kasih kepada Raffi dan Dina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya dan Nuri Dini. Selanjutnya ada indeksasi atau indeks harga.
Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Kemudian ada indeks harga konsumen, yaitu indeks harga yang mengatur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan jasa sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Kemudian rumus indeks harga. Metode perhitungan indeks harga. Metode tidak tertimbang agregatif sederhana, yaitu rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Keterangannya PN yaitu harga pada tahun yang dicari, PO yaitu harga pada tahun dasar, QN jumlah barang pada tahun yang dicari, QO jumlah barang pada tahun dasar. Kemudian di sini ada metode tertimbang. Yang pertama ada metode Ley-Perez. Rumusnya IL sama dengan sigma dalam kurung PN dikali PO dibagi sigma dalam kurung PO dikali QO dikali 100. Kemudian ada metode PSC. Rumusnya IP sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QN dibagi sigma dalam kurung PO dikali QN dikali 100. Selanjutnya contoh soal pada indeks harga. Berdasarkan data di atas, hitunglah indeks harga pada tahun 2004. Buat menghitung atau mencari sigma PN sama PO-nya, kita bisa jumlahin nih dari barang A sampai E itu totalnya berapa. Nanti kita bakal mengetahui harga tahunnya itu berapa. Nah, kita kan diketahui tuh sigma PN sama dengan 1.500 dan sigma PO-nya itu sama dengan 1.300. Kita pakai rumus yang metode tak tertimbang, yang rumusnya berarti IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Maka IA sama dengan 1.500 dibagi 1.300 dikali 100%, maka hasilnya 115,38%. Jadi, harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Jadi kalau misalnya di indeks harga itu kita dikurang 100 untuk lihat hasilnya gitu, atau kita cuma lihat setelah angka 1, jadi 15,38%. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya lagi dan Dina. Hubungannya indeks harga dan inflasi itu apa ya? Nah, hubungan indeks harga dan inflasi. Indeks harga merupakan ukuran statistik mengenai perubahan harga dari waktu ke waktu, sedangkan inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus pada periode waktu tertentu. Indeks harga dan inflasi sangat berhubungan karena indeks harga adalah dasar untuk menghitung inflasi. Jadi, hubungannya semakin tinggi indeks harga dari waktu ke waktu, semakin cepat pula laju inflasi. Cara menghitung laju inflasi. Yang pertama yaitu menggunakan dengan indeks harga konsumen, yaitu laju inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO per IHKO dikali 100%. Kemudian dengan GDP deflator. Laju inflasi sama dengan GDP deflator N dikurang GDP deflator O per GDP deflator O dikali 100%. Dari rumus tersebut dapat diketahui bahwa keterangan N sama dengan tahun sekarang, O tahun dasar. Kemudian IHK adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata atas makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Di Indonesia, IHK digunakan BPS sebagai indikator. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal laju inflasi. Diketahui indeks harga konsumen pada bulan Maret tahun 2000 yaitu 150,65 dan indeks harga konsumen pada bulan Februari tahun 2000 itu 145,15. Besarnya laju inflasi pada bulan Maret tahun 2000 yaitu, nah dalam soal kan udah diketahui itu, jadi kita tinggal masukin aja mana IHKN sama mana IKHO. Diketahui IHKN sama dengan 150,65 dan IHKO sama dengan 145,15. Nah, kita pakai rumus indeks harga konsumen yang rumusnya laju inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKO dibagi IKHO dikali 100%. Maka laju inflasi sama dengan 150,65 dikurang 145,15 dibagi 145,15 dikali 100%. Nah, kita hitungnya yang bagian atas dulu, yaitu yang 150,65 dikurang 145,15, hasilnya 5,5 dibagi 145,15 kali 100%, hasilnya yaitu 3,87%. Nah, jadi besar laju inflasi pada bulan Maret tahun 2000 itu kita mendapatkan hasilnya 3,78%. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Hubungan suku bunga dan inflasi. Inflasi dan suku bunga ini saling berkaitan. Inflasi merujuk pada tingkat kenaikan harga barang dan jasa. Sementara suku bunga di Indonesia merujuk pada tingkat suku bunga yang diatur oleh Bank Indonesia, dikenal sebagai BI rate atau suku bunga BI. Ketika suku bunga rendah, pengaruh yang timbul adalah makin banyak orang meminjam uang. Akibatnya, konsumsi bertambah karena uang beredar lebih banyak, ekonomi mulai tumbuh, dan efek lanjutnya adalah inflasi naik. Dampak sebaliknya juga berlaku. Jika suku bunga tinggi, peminjam uang semakin sedikit. Hasilnya lebih banyak orang menahan belanja, mereka memilih menabung. Yang terjadi tingkat konsumsi turun, inflasi pun turun. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan setelah pembahasan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami itu menyimpulkan bahwa inflasi itu dapat mempengaruhi proses perekonomian negara. Dan inflasi itu nggak selalu berdampak negatif. Jika inflasi dengan skala kecil itu bisa memberikan dampak yang baik terhadap beberapa sektor industri. Salah satunya bagi pelaku industri rumahan atau UMKM mikro gitu. Nah, mereka itu mendapatkan untung besar karena dengan adanya inflasi skala kecil, mereka bisa mendapatkan untung lebih besar dari biasanya. Akan tetapi, apabila inflasi yang terjadinya dengan skala besar, pelaku usaha dapat dipastikan akan terkena imbas yang cukup besar juga. Kenapa? Karena mereka akan mengalami kerugian, mulai dari cara pembuatan produknya, terus biaya pengirimannya, hingga harga yang dipastikan itu pasti nggak seimbang dengan biaya pembuatan. Dibandingkan inflasi yang masih memberikan keuntungan kepada para pemilik usaha, kalau misalnya deflasi itu malah sebaliknya. Dampak yang diberikan deflasi itu cukup signifikan. Kenapa? Karena jika perputaran uang yang terjadi di masyarakat itu sangat sedikit, maka daya beli para konsumen juga pastinya akan berkurang. Nah, imbasnya itu nanti kan produknya nggak laku, terus dari seorang pelaku usahanya juga harus melakukan sedikit penyesuaian lagi gitu. Nah, kalau misalnya produknya nggak laku, itu kan pasti bakal berefek ke pemasukan atau penghasilan setiap bulannya. Nah, kalau misalnya deflasi itu terus terjadi, maka dari seorang pelaku usahanya itu mungkin harus memangkas anggarannya, terus mulai dari pembuatan produknya, terus atau harga jualnya, atau juga
ada pemotongan gaji karyawan. Mungkin hal terburuknya kayak pemecatan dengan alasan menyelamatkan perusahaan atau kayak PHK gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.